atau AIDS itu, jadi saya akan menjelaskan pengetahuan saya tentang HIV atau AIDS ya. HIV adalah sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat menyebabkan AIDS. HIV menyerang salah satu jenis sel darah yang bertugas menangkal infeksi. AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang berarti kumpulan gejala atau sindroma akibat menurunnya kekebalan tubuh yang menyebabkan paham penyebab HIV adalah infeksi oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga sel pertahanan tubuh makin lama makin banyak rusak. Penderita infeksi HIV sangat rentan terhadap semua bentuk infeksi. Pada tahap akhir, penderita tidak bisa tahan terhadap kematian yang secara normal bisa dialami. Jadi HIV sangat berbahaya, bisa menyebabkan kematian dan gejalanya itu gimana sih Bu? HIV itu gejala awalnya itu gejala penularan awalnya terjadi beberapa hari atau beberapa minggu setelah terjadi HIV. Gejalanya ini hanya berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu saja, lalu hilang dengan sendirinya. Seseorang mungkin akan menjadi sakit dengan gejala-gejala seperti flu, demam, rasa lemas dan lesu, sendi-sendi terasa nyeri, batuk, nyeri tenggorokan. Gejala lanjutannya biasanya menunjukkan sudah adanya kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, yaitu demam berkepanjangan sama hari, kemudian penurunan berat badan lebih dari 10% dalam waktu 3 hari. Cepat banget ya Bu. Jadi selama 10 hari itu bisa udah ada kelemahan tubuh mengganggu atau mulutnya dari pembengkakan kelenjar di leher, di paha, ketiak, diare atau mencret terus menerus tanpa sebab yang jelas. Batuk dan sesak napas lebih dari 1 bulan secara terus menerus, kulit gatal, bercak-bercak merah, bentol. Ya. Gejala akhir pada umumnya penderita AIDS atau HIV meninggal dunia sekitar 2 tahun setelah gejala AIDS. Ini munculnya gejala AIDS yang timbul adalah radang paru, radang saluran pencernaan, radang karena jamur di mulut, kerongkongan, kanker kulit, TBC, gangguan susunan saraf dan neurolog. Banyak sekali ya Bu gejalanya. Ya itu kalau nggak biasanya tuh ada yang dari apa ya? Tenggorokan gitu atau berat badannya tuh menurun, jadi kering. TBC itu menyerangnya paru-paru Mbak. Boleh lanjut. Secara detailnya yaitu hubungan seksual dengan pengidap HIV. Jadi kan biasanya sebelum nikah itu kita dicek ada HIV atau enggak. Terus habis itu nanti kita konsul ke bidan kayak mbaknya ini konsul gitu. Hubungan seksual secara vaginal, anal, dan oral dengan penderita HIV tanpa perlindungan bisa menularkan HIV selama hubungan seksual berlangsung. Air mani, cairan vagina, dan darah dapat mengenai selaput lendir vagina, penis, dubur, atau mulut sehingga HIV yang dapat dalam cairan tersebut dapat masuk ke aliran darah. Jadi kalau hubungan seksual silakan sama yang hati-hati ya. Kalau bisa ya harusnya ya sama suami sendiri, mereka udah tahu, nggak boleh ganti pasangan ya. Jadi kalau yang belum pernah sama yang belum pernah sih, tuh. Itu pada jadinya penularan virus dari ibu hamil positif HIV
pada anaknya dapat terjadi pada 3 waktu yang beda, yaitu saat janin masih dalam kandungan, masih hamil, melalui tali pusat, saat persalinan, saat udah lahir, bayi terpapar cairan dari jalan lahir ibu, dan setelah bayi lahir melalui ASI. Kita bisa menemukan HIV juga pada jalan pencegahan HIV atau AIDS sangat cepat menularkan HIV karena virus langsung masuk ke pembuluh darah dan menyebabkan reproduksi. Alat-alat untuk menolak kulit, alat tajam, rancis, jarum, pisau, silet, membuat tato, membuat rambut, dan biasa menularkan HIV. Jadi harus benar-benar steril ya Bu. Harus hati-hati. Karena kan juga kalau kan memotong rambut di salon ya, itu juga dilihat kebersihan salonnya. Menggunakan jarum suntik secara bergantian. Jadi kan jarum suntik itu seharusnya itu kan 1 kali pakai, nggak boleh kalau dipakai digunakan kembali. Jarum suntik yang digunakan di fasilitas kesehatan maupun yang digunakan oleh para pengguna narkoba atau IDU sangat berpotensi menularkan HIV. Jarum suntik yang dipakai bergantian dapat berpotensi tinggi untuk menularkan HIV. Paham? Selanjutnya ada HIV itu tidak menular melalui air mata, keringat, air liur, atau kencing. Kalau HIV itu beda sama TBC. Kalau TBC itu kita bisa ditularkan melalui hanya bersentuhan tangan, sentuhan keringat, terus kena air bedanya, itu kita udah terkena TBC. Kalau HIV beda. Jadi kalau HIV itu tidak menular melalui yang tadi ya, beda dengan TBC. Ya. Peralatan makan bersama piring, sendok, gelas, dan lain-lain itu kalau kita nanti bilang kalau ada yang mengidap HIV itu alat makannya, alat mandinya harus dipisahkan, nggak boleh sama, menggunakan kolam renang yang sama, nggak boleh. Jadi kalau mbaknya atau keluarganya ada di kolam renang kan itu kan milik umum ya biasanya, ya harus hati-hati. Berpelukan itu nggak boleh, tidak itu tidak bisa menyebabkan tidak apa-apa gitu. Tiga, jaga tangan, hidup serumah dengan penderita HIV, menderitanya punya hubungan sosial yang lain. Ya, ada Gimana sih Bu cara mencegah HIV ini? Oh iya, cara pencegahan HIV ada abstinensi atau abstinensi itu suatu upaya untuk tidak melakukan hubungan seksual terutama bagi seorang yang belum menikah. Jadi kalau belum menikah itu nggak boleh melakukan hubungan seksual, seks bebas itu nggak boleh, itu bisa menghubungi keterkena HIV. Yang kedua ada di faithful, yaitu suatu upaya untuk tidak berganti-ganti pasangan seperti yang saya sampaikan tadi, dan dengan kata lain menunjukkan sikap saling setia kepada pasangan. Yang ketiga ada kondom, melakukan hubungan seksual yang aman dengan menggunakan alat pelindung atau kondom. Yang keempat ada don't share sharing atau don't inject. Jangan memakai jarum suntik atau alat yang menembus kulit secara bergantian dengan orang lain. Jadi kalau dipakai 1 kali pakai itu dibuang, terutama di kalangan pemakai narkoba. Yang kelima ada safe equipment, hindari pemakaian alat atau bahan yang tidak steril. Jadi kayak tadi kan potongan kuku ya, potongan kuku juga harus steril, potongan rambut juga harus steril gitu. Terus cara ngobatin HIV ini gimana ya Bu? Contoh obatnya ya Kak? Iya. Contoh obatnya ada antiretroviral atau ARV. Apa itu? Itu adalah beberapa obat yang digunakan untuk
mengobati infeksi HIV. Obat-obatan ini tidak membunuh virus, tetapi memperlambat pertumbuhan virus. HIV bisa menyebabkan kembang terhadap satu golongan ARV. Oleh karena itu, kombinasi golongan ARV akan diberikan pada penderita. Beberapa golongan ARV ada MRTI, itu jenis HIV ini akan bekerja dengan menghilangkan protein yang hidup virus, atau NRTI itu golongan ARV menghambat perkembangan HIV dalam sel tubuh. Dan yang ketiga ada protease inhibitor atau ARV. Jenis ini akan menghilangkan protease, jenis protein yang sudah dibutuhkan HIV untuk memperbanyak jadi perkembangan virusnya itu ARV juga akan menghalangi HIV untuk memasuki sel-sel CD4. Selanjutnya ada integrase inhibitor, jenis ARV yang akan menghilangkan integrase protein yang digunakan HIV untuk memasukkan materi genetik ke dalam sel-sel CD4. Pengobatan kombinasi ini lebih dikenal dengan nama terapi antiretroviral atau ART. Biasanya pasien akan diberikan 3 golongan obat ARV. Kombinasi obat ARV yang diberikan berbeda pada setiap orang, jadi jenis pengobatan ini bersifat pribadi atau khusus. Berarti itu untuk pribadi tidak boleh untuk orang lain, jadi harus yang punya riwayat. Cara pencegahan dan penanganan lingkungan sekolah. Jadi kalau mbaknya masih kuliah atau masih sekolah SMA pun, yaitu harus dijaga-jaga. Yang pertama, jangan gunakan jarum bergantian. Pencegahan HIV yang harus kamu perhatikan adalah jangan menggunakan jarum secara bergantian. Hindari konsumsi narkoba, khususnya narkoba suntik. Narkoba itu jangan sampai kita lakukan. Yang kedua ada perlihatkan luka yang terbuka. Kalau mbaknya jatuh, itu kan pasti luka terbuka. Terutama jika luka terbukanya bersentuhan atau terkena kontak dengan pasien HIV, karena virus tersebut bisa menularkan melalui luka yang terbuka. Yang ketiga, lakukan vaksin. Pencegahan HIV yang ketiga adalah melakukan vaksin hepatitis A dan hepatitis B, ya, serta melakukan tes secara teratur, sangat baik untuk melindungi diri dari HIV. Selanjutnya ada pre-exposure prophylaxis atau PrEP, yaitu metode pencegahan HIV dengan cara mengkonsumsi antiretroviral bagi mereka yang berisiko tinggi reproduktif, yaitu yang memiliki lebih dari satu pasangan seksual. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah hindari atau jauhi seks bebas. Melakukan hubungan seks yang berganti-ganti pasangan, tidak mengenakan pengaman, bisa meningkatkan resiko penularan. Bebas dari remaja. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan mbaknya? Tidak ada Bu, sudah tahu Ustaz Amar. Semoga mbaknya sehat selalu. Cukup itu yang bisa saya sampaikan mengenai HIV ya mbak. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu. Kami Salam, hati-hati ya mbak. Assalamualaikum Ibu. Salam. Oke, selamat duduk dan selamat datang mbak. Perkenalkan, nama saya Fia sebagai dan yang berada di sini. Sebelumnya nama mbaknya siapa ya? Nama saya Gia. Nama mbak Gia. Di sini ada keperluan apa dan mau? Iya, saya mau nanya boleh nggak Bu? Boleh, mau nanya
tentang apa Mbak? Mau nanya-nanya tentang tablet FE atau ZPC apa sih itu? Tablet yang diminum saat hari ini ya? Iya, kok kayak penting banget gitu ya? Boleh. Nah, sebelumnya pengertian ZPC atau tablet FE tadi yaitu suatu komponen dari berbagai enzim yang mempengaruhi seluruh reaksi kimia yang berada dalam tubuh. Besi juga dapat komponen dari hemoglobin yang memungkinkan sel darah merah membawa oksigen dan mengantarkannya ke jaringan tubuh. Ini ada kekurangan Fe pada ibu hamil. Kekurangannya yaitu wanita hamil dapat diamati dari besarnya angka kesakitan dan kematian maternal, peningkatan angka kesakitan dan kematian janin, serta peningkatan resiko terjadi berat badan lahir rendah atau BLR ya. Oke, kegunaannya sebagai media transportasi bagi oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh, serta akan sebagai katalis dalam memproses perpindahan energi di dalam sel. Juga yang mengangkut gitu ya Bu? Iya. Ini ada contohnya tabletnya. Ini tabletnya warna merah ya Mbak. Multilis Plus. Mbaknya sudah punya? Belum sih Bu, nanti mau. Ya, ini ada yang sirup, ada juga yang Tablet. Selanjutnya kebutuhan FE selama hamil itu gimana ya Bu? Kebutuhan FE tadi ya, FE dosis hamil itu kebutuhan besi pada kehamilan dengan janin tunggal, enggak tunggal ya Mbak, 200 sampai 600 mg untuk memenuhi peningkatan massa sel darah merah, 200 sampai 370 mg untuk janin yang tergantung pada berat lahirnya, 150 sampai 200 mg untuk kehamilan eksternal, 30 sampai 170 mg untuk tali pusat dan plasenta, 90 sampai 310 mg untuk menggantikan darah yang hilang saat melahirkan. Kan biasanya punya ibu kekurangan darah, keluar darahnya terlalu banyak, itu nanti bisa dibantu tablet itu. Dengan demikian kebutuhan total pada kehamilan sebesar 580 sampai 1340 mg. Sedangkan satu tablet Fe mengandung 60 mg Fe. Dibutuhkan paling sedikit 90 tablet Fe untuk memenuhi kebutuhan besi selama hamil sampai 42 minggu setelah melahirkan. Banyak juga ya Bu. Jadi harus rutin gitu ya? Iya, itu kan untuk kebaikan janinnya sendiri. Ibu hamil memerlukan rata-rata 3,5 sampai 4 mg per hari. Kebutuhan ini akan meningkatkan secara signifikan dalam trimester terakhir saat mau melahirkan ya, yaitu dari rata-rata 2,5 mg per hari pada awal kehamilan menjadi 66 mg per hari. Jadi saat awal-awal itu kita memerlukan banyak zat besi. Waktu yang tepat bagi ibu hamil itu kapan sih minumnya? Pemberian tablet Fe atau besi tadi dilakukan pada saat sebelum tidur malam. Pemberian besi tetap dilakukan dengan interval sedikitnya itu 6 sampai 8 jam, dan kemudian interval ini ditinggalkan sehingga 12 atau 24 jam jika timbul efek samping saat pusing atau mual, itu tidak aja. Kalau efeknya buruk bagi tubuhnya jadi dihentikan dulu. Diminum dengan air putih atau air jemur yang mengandung vitamin C ya, untuk mengurangkan penyerapan. Boleh ganti kayak ini yang vitamin lemon gitu ya? Boleh, lemon boleh. Cara minum tabletnya mbaknya udah tahu? Belum tahu Bu.
Pengobatan ini diminum 3 kali sehari di antara makan. Jadi pada waktu perut kosong ya, bukan setelah makan. Yang dapat menghambat penyerapan Fe, asam lambung, dan asam askorbat, membantu penyerapan Fe sehingga minum Fe bisa seiring dengan minum jeruk. Sedangkan teh harus dihindari, tidak boleh minum bangun tidur gitu ya Bu, perut masih kosong. Apalagi minum es teh jumbo itu nggak boleh ya saat minum itu, pakai air putih ya, karena teh itu menghambat penyerapan. Pengobatan ini juga setidaknya selama 6 bulan sampai cadangan Fe kembali. Biasanya total waktu pengobatan sampai sekitar 8 bulan. Selanjutnya Cara penyimpanannya, simpan di tempat gamis dan tidak terkena sinar matahari. Jadi dari paparan sinar matahari langsung ya. Sumber panas dan setelah dibungkus dibuka tutup kembali. Jangan dibiarin nanti terkena debu-debu dan bisa. efek samping tablet Fe ini apa sih Bu? Efeknya biasanya adalah mual dan muntah, konstipasi, diare, tinja berwarna hitam atau kecoklatan. Ini ada makanan yang mengandung Fe. Produk hewani terutama daging merah, telur ikan. Selain itu zat gizi juga banyak terkandung di dalam berbagai jenis kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang hijau, berbagai jenis sayuran dan juga buah-buahan. Jadi makanya harus 4 zat 5 sempurna. Biar seimbang, jaga kondisi juga. Makanan yang membantu penyerapan Fe adalah vitamin C. Vitamin C dapat mencegah anemia, berperan dalam pembentukan kolagen intersekuler dan proses penyembuhan luka. Selain itu, membangun kekuatan plasenta ibu hamil membutuhkan vitamin C sebanyak 7 vitamin B12, vitamin B12 penting sekali bagi pertumbuh kembangan normal RBC dan keberfungsian sel-sel tulang, sistem pernapasan dan saluran pencernaan. Jadi perbanyak vitamin C-nya. Iya, sebut-sebutan gitu ya Bu? Boleh. Oke. Makanan yang menghambat penyerapan Fe itu kita tidak boleh minum kopi sama teh. Iya, garam kalsium juga nggak boleh ya Bu. Magnesium dan kita dapat mengikat Fe sehingga mengurangi jumlah serapan. Jadi itu menghambat penyerapan tablet Fe atau defisit tadi, dan dikurangi ya. Cara pengolahan makanan sebaiknya dimasak untuk sekali penyajian karena kandungan gizinya akan bisa dimakan kembali. Jadi lebih baik sekali makan saja. Yang kedua, jangan mengonsumsi setelah masak lebih dari 6 jam karena gizinya sudah rusak dan biasanya itu terbasi kalau makan lebih dari 6 jam. Untuk itu yang bisa saya sampaikan mengenai pengobatan Fe. Apakah mbaknya ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, baik, sudah paham ya Bu? Ya, sebelumnya terima kasih ya Bu atas edukasi yang diberikan. Ya, sama-sama. Iya, Sehat-sehat ya Bu. Pamit dulu Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Selamat datang Kakak. Kakak, nama saya Faya Bukan sebagai bidan yang praktek pada Mandiri. Sebelumnya, nama Kakak siapa dan umurnya berapa? Nama saya Jenisha, umur saya 19 tahun. Apakah yang bisa saya bantu? Iya, saya mau nanya-nanya boleh nggak Bu? Boleh, silahkan. Saya itu mau nanya Bu, kesehatan reproduksi pada remaja itu apa sih Bu?
Oh iya, sini saya akan menunjukkan melalui website gambar sebagai gambarnya, nanti bisa dilihat. Ya, pengertian kesehatan sendiri itu keadaan sejahtera secara psikis, mental, sosial yang memungkinkan orang hidup produktif. Dan reproduksi sendiri adalah R-nya sama dengan kembali, dan produksi sama dengan menghasilkan atau membuat. Remaja sendiri yaitu masa peralihan anak-anak menuju ke masa dewasa ya. Untuk kasus remajanya, kondisi sehat yang menyenangkan sistem fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Seperti pada gambar di sini, kita melalui berbagai tahap. Selanjutnya, masa remaja merupakan peralihan dari kanak-kanak menuju ke dewasa, yaitu pubertas, perubahan fisik dan psikisnya, terus akibat pengaruh hormon seks, pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksinya, seperti ada regu halus dari alat reproduksinya. Nah, persiapan menjalankan fungsi reproduksi yaitu dengan seks atau anak ada pubertas remaja pria seorang laki-laki. Ya, pengaruh hormonnya testosteron. Pertama, ciri kelainan pigmennya ada testis memproduksi sperma yang keluarnya bersama air mani. Yang kedua, ada mimpi basah. Itu normal ya Bu? Oh, normal. Itu bagi yang laki-laki ya, Kak. Yang perempuan tidak ada mimpi basah. Ya, yang kedua, ciri kehamilan sekunder yaitu tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, ketiak, dada, kumis, janggut. Nah, kedua suaranya berubah dari Kayak berat gitu ya? berat. Yang ketiga ada tumbuh jagung mulai kelihatan. Yang keempat ada postur tubuh bertambah tinggi dan besar. Gitu. Terus Kayak tambah tegap gitu ya Bu? ya tambah gede. Itu yang terakhir munculnya jerawat. Jadi kayak kalau munculnya jerawat itu hal normal. Kalau jerawat di punggung itu gimana Bu? Nggak apa-apa itu? Iya, enggak apa-apa. Ini kan ada kumisnya enggak? Biasanya di sini juga ada Bu. Ya, itu kalau laki-laki ya. Oke. Selanjutnya ada pubertas remaja pada perempuan. Pengaruh hormon estrogen dan progesteron. Jadi kalau laki-laki itu hanya progesteron saja, tapi kalau perempuan ada estrogen dan progesteron. Yang pertama ada ciri kelamin primer, ada ovarium memproduksi sel telur, itu tanda-tanda haid. Oke, yang kedua ada haid atau menstruasi. Mbaknya udah mens? Sudah Bu. Oke. Yang kedua ada ciri-ciri sekunder, ada payudara besar, susu menonjol, pinggul melebar, tumbuh rambut di ketiak. Sama ya Bu kayak laki-laki kan? Beda, soalnya kalau laki-laki itu di dada ada rambutnya juga, kalau perempuan enggak. Terus kalau laki-laki di janggut sama di kumis. Jadi kalau perempuan ya sebagian kecil ada sih, cuman ini suaranya berubah lebih nyaring, cempreng. Oh cempreng gitu ya Bu. Kalau ada kecil cempreng itu gimana Bu? Iya, mungkin ada keturunannya. Iya, terus seperti yang tadi menjadi jerawat, wajar kok. Kalau perutnya sering sakit itu gimana Bu? Kalau pas Oh, nyeri haid ya. Oh, itu hal wajar karena hormon setiap orang, setiap wanita itu pasti gitu. Tapi kadang ada yang nggak sakit, tambahnya sakit enggak? iya kan? Itu yang ditanyakan lagi. Oke, selanjutnya resiko kehamilan usia dini. Jadi
kalau kita umur berapa ya, 9 tahun ya, 9 tahun aturan itu bisa mens, jadi kita udah dikatakan balik gitu. Resiko kehamilan lihat juga yang pertama ada resiko fisiknya dia nanti berubah lah ya dari yang kecil dan yang besar. Yang kedua ada gangguan resiko psikologi. Jadi kalau kita hamil di luar nikah atau hamil di usia dini, kadang tuh depresi, dijauhi teman, banyak berjalan kayak gitu. Kita harus pintar-pintar menyemangati orang yang tak untuk siap ya. Resiko sosial yang kayak dicemooh orang, dijauhi temennya kayak gitu. Jadi tolong dijaga di baik-baik ya. Selanjutnya ada menstruasi atau haid. Tadi kan banyak kakaknya udah menstruasi ya. iya. Teratur apa enggak? Teratur, kadang tuh telat gitu aja. Ya, itu hormonnya ya. Yang pertama ada tiap bulan 21 sampai 35 hari ovarium mengeluarkan sel telur mata. Yang kedua ada ovulasi. Yang ketiga ada sel telur bergerak menuju rahim melalui saluran telur atau juga fallopi. Jadi sel telurnya tadi bergerak lewat juga fallopinya. Terus yang keempat ada sel telur kemudian melekat pada dinding rahim bagian dalam yang menebar dan kaya gandul darah. Yang kelima, bila sel telur dalam perjalanannya menuju rahim tidak bertemu sperma maka tidak terjadi pembuahan. Jadi kalau sperma tidak menempel pada dinding rahim kita tidak terjadi pembuahan. Jadi tidak apa ya, hamil gitu loh Mbak. Dilancarkan gitu ya Bu. Sel telur akan luruh bersama dinding rahim dan keluarnya melalui vagina. Itu terus terjadinya menstruasi. Cara mencegah yang nggak baik itu gimana sih Bu? Kadang kan suka kebablasan gitu ya remaja, nggak mikir panjang. Ya itu sering terjadi ya. Untuk mencegah kehamilan dini, yang pertama harus hindari sentuhan langsung pada bagian tubuh yang tidak seharusnya disentuh orang lain tanpa tujuan yang baik. Ya, kalau pemeriksaan tuh nggak apa-apa, sebagai pemeriksaan itu nggak apa-apa. Kalau disentuh orang lain kita harus tetap menjaga. Kalau pacaran itu nggak boleh nyentuh-nyentuh gitu. Nggak boleh, pacaran aja nggak boleh ya Kak. Rata-rata harusnya nggak boleh. Jadi jangan sampai Kalau nyentuh doang itu nggak boleh Bu. Kalau nyentuh doang. Ya itu apa? Kayak gitu. Jadi kita nggak boleh sembarangan, kita kan perempuan harus bisa diri gitu. Biasanya tuh ada nggak boleh itu pantat, itu nggak boleh alat kelamin. Ya nggak boleh, mbaknya mau dipegang Nggak mau. Ya, terus paha, payudara itu. Kalau perut boleh nggak Bu? Terus kalau pemeriksaan sama dokter ya nggak apa-apa. Masa orang lain mau pegang perutnya mbaknya nggak marah. Ada. Yang kedua ada remaja putri harus berani mengatakan tidak bila ada laki-laki yang mencoba menyentuh bagian tubuh tersebut. Kadang kan pacaran ya. Iya. Pegangan tangan, rangkulan, kalau pelukan gitu kan, itu mbaknya sudah tidak boleh. Nanti kalau udah pelukan, udah pegangan tangan, itu pasti nanti menjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, ada remaja putra harus menghormati teman laki-lakinya dengan tidak mencoba-coba menyentuh bagian tubuh tersebut. Prianya juga harus sadar diri ya, kan nggak boleh sembarangan apalagi belum halal ya.
kadang tuh kan suka maksa gitu ya Bu. Iya, kamu bilang tadi yang poin ketiga, kedua tidak. Lebih baiknya tuh nggak usah pacaran gitu ya. Iya, benar. Pokoknya udah punya pacar. Belum sih. Oh, ya, alhamdulillah. Yang keempat, ada hindari tempat-tempat yang sepi, gelap ketika berduaan dengan lawan jenis. Gak boleh di tempat-tempat yang Sama sepi. temen juga nggak boleh ya Bu. Temennya laki-laki atau perempuan, ya gak boleh apapun itu. Karena banyak ada setannya ya, Mbak. Oke. Oke, terima kasih. Makasih Bu atas edukasinya yang diberikan. Apakah banyak ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah paham ya Bu. Oke, terima kasih ya. Pamit ya Bu. Ya, hati-hati ya, Mbak. Terima kasih.